Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Vespa kita. Tempat kita ngobrol soal dunia Vespa klasik ngalor ngidul dari yang paling dasar sampai yang teknis banget. Saya Hendra, sebelah kiri gue yang selalu menemani. Saya Satrio Pamungkas, saya Vespa lover juga. Saya di sini selama satu episode akan menemani Mas Hendra, kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang perteknisan, pervespaan, pokoknya yang istilahnya Berbau ya. Oke, di episode pertama ini sebenarnya yang paling fundamental tuh mau nanya juga nih Mas sama lu nih Mas. Gimana? Kenapa sih orang bisa jatuh cinta banget dengan Vespa? Terutama Vespa klasik ya. Terus juga sebenarnya apa sih yang harus kita putusin nih? Kayak gue kan newbie nih sama Vespa. Sebenarnya yang harus gue putusin tuh sebelum membeli Vespa tuh apa ya pertimbangannya? Ya jadi gimana? Kalau saya bilang sih Vespa itu keterikatan ya Mas ya. Maksudnya keterikatan itu kayak Vespa itu punya cerita, punya cerita sendiri, entah itu dia diturunkan dari bapaknya atau dari kakeknya gitu. atau dari ya pokoknya kayak seperti contohnya saya nih. Saya ini suka Vespa bukan sekedar baru ini aja. Saya memang dari bapak saya dulu setiap hari naik Vespa. Saya dianterin sekolah juga naik Vespa. Jadi lambat laun semua itu mengalir ke saya. Jadi istilahnya saya jadi terbiasa ke Vespa itu. Ntar dulu. Ya ini sebenarnya gue juga masih bingung sih. Vespa tuh sebenarnya dari kata apa, terus kapan sih berkembang di Indonesia tuh sebenarnya? Kalau pertama kali Vespa itu dirancang, disusun itu sekitar tahun 40-an ya Mas ya. Jadi sekitar tahun 43, 40 itu ada kayak insinyur atau apa namanya Pak Enrico Piaggio. Itu tahun 1943? Iya, itu baru merancang sama dia berduet sama seorang desainer, saya lupa namanya itu, nama Itali susah banget. Oh, tapi dia bukan sendiri, berdua? Bukan, dia berdua. Jadi memang di tahun 43 itu dia berkolaborasi istilahnya ya. Dia merancang sebuah kendaraan mobilitas yang bisa digunakan sehari-hari pada waktu tahun itu dan terciptalah Vespa. Dan basicnya memang Vespa itu dari konstruksi pesawat. Oh gitu. Jadi nggak, tapi ada yang bilang Vespa tuh katanya berhubungan sama apa? Lebah, bee. Nah, itu kan dari bahasa Itali itu. Di bahasa Indonesia kan jadi lebah. Vespa, si Vespa itu konon berbahasa Italinya itu lebah. Dia dibuat lebah karena di desainnya itu kan meruncing itu. Oh, kurang lebih mirip lebah. Nah, benar. Gitu. Tapi produksi massal pertama kali itu namanya Vespa 98. Itu juga masih berupa prototipe. Tapi itu nama produksi pertama kali untuk Vespa itu namanya Vespa 98. Itu tahun 1946. Itu pertama kali diproduksi massal ke publik. Jadi dulu kan brandnya namanya Piaggio. Bukan Vespa? Iya, Vespa ya Piaggio, tapi mereka memang membrandkan itu Piaggio. Dan itu di tahun 46 dijual ke publik secara massal. Semenjak itu si Vespa jadi gaya hidup akhirnya. Benar, karena banyak permintaan dan menjadi best seller istilahnya di dunia, maka negara-negara lain pun minta lisensi kepada si Piaggio itu sendiri untuk diproduksi di negaranya masing-masing. Tapi gue sebenarnya penasaran nih Mas. Apa? Ada nih poin yang paling mendasar nih. Sebenarnya bedanya Matic sama klasik tuh apa sih? Artinya gini, anak-anak muda sekarang kan maunya Matic tuh. Benar. Tapi kok sebagian ada juga yang mau klasik. Nah itu apa tuh bedanya tuh? Saya jelaskan dulu dari per kategori ya istilahnya. Ya, jadi boleh. klasik sama Matic. Jadi perbedaannya sih banyak Mas, terutama dari segi mesin ya.
Kalau Oke. klasik itu kan lebih ke manual, ke tradisional. Jadi klasik itu teknologi yang belum semodern sekarang ini. Tuh. Sedangkan modern sendiri itu dibikin karena lebih ke praktisan, Simetik ini. ya keiritan dan apa istilahnya, pokoknya ready to use untuk semua orang. Jadi ada beberapa banyak perbedaan sih sebenarnya. Dari yang pertama mesin. Kalau yang klasik itu dia cenderung ke berasap ya. Dan Nah. itu dua tak. Kalau si Matic sendiri 4 tak. Tunggu. Masalah mesin nih, karena dia klasik, itu rewel nggak sih? Enggak juga mas, malah sebenarnya lebih simple dan sederhana daripada si Matic sendiri itu. Iya, kalau klasik ya misalkan, klasik itu cuma rotari kan, di Vespa ada rotari itu, jadi rotari mesin itu. Nanti kita bahas jelasin lagi ya kan. Itu- Enggak, tapi gini mas, karena faktor kepraktisan, ya enggak, kayaknya tuh kalau menurut gua nih, si Vespa klasik tuh pantas nggak sih buat sehari-hari? Pantes, saya sendiri contohnya mas. Oh iya tuh. Iya, saya itu contohnya. Jadi kalau si klasik ini dirawat dengan baik, dengan komposisi bensin yang baik, oli yang baik, dan perawatan rutin berkala yang baik, nggak bakal rewel sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dong kalau Nggak ada. si klasik tuh Nggak ada. dipakai harian. Oh. Jadi kalau setidaknya perbedaannya itu dari karburator aja. Oke. Dari si karburator, si karburator itu kan asupan bensin ke mesin ya. Nah kalau si klasik masih pakai karburator. Sedangkan si Matic itu kebanyakan pakai injeksi. Oh gitu. Oh bahasa kasarnya Jadi jadi computerized. oh kalau sih ya. dari bensin pun udah Nah, beda. Terus Kalau klasik kan pakai oli samping ya apa? kalau Matic kan tinggal isi bensin gas jalan. Ya, Terus dari roda juga. Kalau klasik sendiri dia two pieces, jadi nggak tubeless, pakai ban dalam. Si klasik pakai ban dalam. Pakai ban dalam. Lah, emang Matic tubeless tuh mas? Tubeless, jadi dia one piece. Jadi ketika dicopot itu pelek cuma satu piece aja. Kalau si klasik kan kita lihat tuh ada beberapa mur baut bisa dilepas jadi dua pasang gitu. Jadi itu konstruksinya kayak yang saya tadi bilang pesawat seperti itu. Jadi full kaleng besi kayak mobil. Tapi oke lah, taruhlah. Sekarang klasik sudah tidak se momok zaman dulu kan klasik mogok. Itu yang saya alami. Mas. Iya zaman dulu apa orang males banget bawa Bener. motor klasik gitu kan. Nah tapi kan yang pasti seiring berkembangnya zaman nih akhirnya ya mungkin dari faktor teknisi sudah semakin canggih, Benar. akhirnya Vespa klasik tuh sangat worth it dipakai harian. Harian, Tergantung kita ngerawatnya. Iya, benar. Oh gitu. Ya, Oke. seperti Masuk itulah akal, masuk kelasnya. akal. Menariknya gini nih, ini yang bikin gue bingung nih. Kenapa sampai yang gue tahu nih, sampai orang ada yang ketagihan banget sama Vespa klasik. Ini diri saya ini. Bahkan nih, gue sering bilang nih, ada teman gue bilang, lu kayak janan lu sama Vespa gitu. Nah itu gue gak ngerti tuh, kenapa tuh sampai kayak gitu tuh. Ya, yang pertama ya, itu Vespa itu ikonik banget ya Mas ya. Ikonik itu dari bentuk, terutama yang Vespa klasik itu. Dia punya karakter tersendiri itu. Ketika kita di jalan itu kan dia wah, ini Vespa itu pasti udah terngiang-ngiang di mata orang itu. Kan nggak ada yang plastik segala macam. Dia bentuknya proporsional. Dari bentuknya sendiri, Benar, orang udah jatuh cinta, jatuh hati. Ini dari visual ya, terus dari audionya, visual itu istilahnya suara. Kan kalau Vespa Suara itu si knalpot itu. teng gitu. Itu kan kalau dari jauh kan dulu waktu saya kecil, waktu SMP itu bapak datang itu kan pasti neng wah itu bapak datang Dari naik jauh tuh Vespa udah. ya. Itu. Terus istilahnya yang kalau untuk saya sendiri yang udah beranjak dewasa gini, kita ada komunitas. Jadi komunitas itu saling menguatkan kita sesama pengendara Vespa. Jadi setidaknya kita bisa berbagi cerita apa sih keluh kesahnya Vespa itu macet atau apa yang
udah berpengalaman kasih tahu ke yang newbie lah istilahnya. Oh, baru-baru pemula lah ya. Tapi gini Mas, justru gue pernah dengar katanya justru Vespa mogok pun itu bagian dari dia mencintai Vespanya. Bener nggak sih kayak gitu? Jadi saya pernah punya pengalaman seperti itu sih. Mogok di jalan gitu ya, mogok di jalan. Padahal saya nggak tahu waktu itu ini kerusakannya apa ini Vespa ini. Saya mogok di jalan gitu tes, baru dorong sekitar 10 meteran lah. 10 meter aku jalan dorong gini, tiba-tiba didatengin orang, Mas kenapa mogok loh? Ini kok orang yang datangnya bawa Vespa juga? Saya waktu itu kebetulan bawa Vespa dia. Tapi ada beberapa kan sering mogok juga ya Mas. Ada yang bawa motor Honda gitu segala macam. Dia tanya, "Mas, kenapa Mas mogok?" Apa ini? Terus kasih lah misalkan busi busi terus waktu itu mogok kehabisan bensin didorong lah kita atau enggak dia beliin bensin dulu baru balik ke tempat kita. Jadi kayak gitu tuh loh yang bikin kita keracunan Vespa loh. Naik Vespa ternyata dihargain juga, ditolong, nggak kayak sendiri naik motor gitu loh Mas. Di samping harganya sih jadi harga mahal itu akhirnya Vespa. Tapi itu nanti lah kalau kita ngebahas harga. Tapi itu menarik sih Mas. Sama ini yang lebih kerennya lagi, kalau kita jalan di kampung gitu ya Mas ya, naik Vespa gitu. Saya sama istri kebetulan naik Vespa gitu. Ada anak-anak kecil main bola di jalan gitu. Mereka pada hormat gini. Pada hormat ya Mas. Itu kenapa? Itu kenapa? Nah, itu yang membangun tradisi Vespa di Indonesia itu seperti itu. Jadi setiap anak kecil kalau ngeliat Vespa lewat hormat. Hormat itu. Coba deh jalan-jalan di kampung gitu. Ya sih. Gokil bisa kayak itu gitu. Yang ada cuma di Vespa itu kayak gitu. Lu pernah Mas ada yang hormat gitu? Sering Mas, sering. Kadang hormat terus kita jalan ngelewatin gitu, pada larian di belakang itu. Gokil. Kayak artis aja gitu. Coy, gila. Ya. Mas ngopi dulu Mas. Siap. Ngopi. Ini ngomong-ngomong ngopinya dari Java Banana Cafe nih. Java Banana Cafe Jogja. Enak Mas. Legit banget ya, gurih. Kopi banget lah kalau bahasa orangnya. Ini kopinya orang Jawa ini berarti. Jadi Mas, gue bisa ngambil kesimpulan gini. Berarti orang yang beli Vespa itu salah satunya bukan karena ya mungkin di samping unitnya juga emang cakep, Ya. tapi vibe-nya, artinya karena gue punya historical dengan Vespa, salah satunya itu yang membuat gue belilah. Atau kalau gue udah punya Vespa, gue beli lagi deh. Iya pasti. Kayak gitu tuh. Benar. Kayak rasanya saya terhadap Vespa ini itu ada gitu. Jadi kayak candu gitu loh Mas. Mau beli lagi nanti ya. Jadi selain faktor historical karena yang lu sebutin tadi, entah mungkin karena fisiknya, entah mungkin karena kenangan dia ke Vespa itu. Benar banget. Paham. Tapi Mas kan kalau ngomongin, jadi gini, ngomonginnya kan kalau kita beli Vespa, taruhlah gue beli Vespa 1, beli Vespa 2. Cuman kan gue sebagai orang awam, apa nih resiko-risiko yang harus gue, ya dalam arti kata kalau gue mau beli Vespa 1, gue harus ngapain nih nantinya nih? Ya kan gue ngerawat belum tahu Mas. Betul. Iya tuh kalau kayak gitu. Kalau yang namanya kita beli Vespa ya, Vespa itu kan barang bekas ya, barang udah dipakai selama puluhan tahun ya kan? Ya, itu kan betul, kita ngomongin Vespa klasik ini ya, itu kan kita setiap part komponen itu kan pasti aus, itu ada pembaruan segala macam. Nah sebelum kita beli itu Vespa, kita siapin dulu nih budget nih buat apa sih nanti antisipasinya yang maksudnya budget perawatan. Gitu. Yang pertama kan seringkali kita menghadapi kalau Vespa klasik itu busi kotor. Nah, setidaknya kita untuk mengantisipasi itu kan kita punya busi cadangan seperti itu. Itu hal yang kecil. Ya, terus oli samping. Jadi kita harus juga menggunakan oli yang bagus. Oh gitu. Ya setidaknya standar pabrik itu ya gitulah, ada merek gitu. Jadi intinya kalau gua punya Vespa atau gua mau membeli Vespa, gua harus sisihkan budget
untuk biaya umpama perawatan, servis. Jadi kayak tipikal si A ini dia bilang kondisinya oke. Itu dari sisi dia, dari sisi si A. Tapi kan dari sisi kita, si B, kita misalkan B ya. Yang memakai lah. Yang memakai ini banyak kurang bagus. Jadi I see. setiap persepsi masing-masing itu kan berbeda. Sedangkan Vespa itu sendiri kan barang bekas. Jadi kita harus punya rasa tersendiri untuk memperbaiki si Vespa bekas itu. Mungkin gua koreksi kali Mas. Gimana itu? Bukan barang bekas kali, barang antik. Barang antik. Iya nggak? Bener, Kesian banget kalau nanti ada pecinta Vespa, anjir bilang barang bekas, barang antik lah. Barang antik. Iya nggak? Ya memang. Jangan lupa lu pantengin terus episode berikutnya mengenai gimana caranya untuk seorang pemula kayak gue, mungkin kayak lu orang untuk membeli Vespa. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita, Vespa kita. Oke, Mas? Vespa untuk kita semua. Dadah.